Terima kasih untuk Saudara Nila Rosdiana sebagai pemateri sudah hadir. Mungkin bisa dimulai untuk kelas pelatihannya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Rosdiana Zulfa. Saya langsung saja ya. Saya share screen mengenai seperti saya. Host minta tolong. Pengaturannya, Pak. Sudah? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, saya mulai dulu ya. Untuk yang awal, mengenai apa itu branding. Nah, branding sendiri merupakan tersusun dari dua kata. Yang pertama itu brand dan branding, di mana brand ini merupakan identitas diri yang membedakan antar sesama baik manusia, produk, maupun tempat. Nah, sedangkan branding sendiri merupakan kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Jadi, keduanya saling berhubungan, hanya saja pada brand ini lebih ada sebuah komunikasi untuk membesarkan sebuah brand itu. Kemudian dalam branding ini terdapat beberapa unsur. Untuk yang pertama itu pastinya adalah nama merek, di mana produk yang akan kita buat itu kita beri nama, di mana nama itu memiliki ciri khas tertentu. Kemudian yang step kedua yaitu logo, bisa saja logo tipe, monogram, ataupun bendera, di mana logo ini memiliki unsur yang unik yang akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi konsumen. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tampilan visual. Jadi produk yang akan kita pasarkan itu harus memiliki visual di mana ketika diaplikasikannya itu kepada produk tuh bagus, baik kemasannya, kemudian kesegarannya, ataupun sebagainya. Jadi tampilan visualnya tuh enak atau indah untuk dipandang. Kemudian yang keempat yaitu kata-kata atau slogan, tagline, atau jingle ataupun akronim. Di mana kata-kata ini merupakan crucial of e-commerce store atau service, di mana slogan ini akan menarik minat dari konsumen. Kemudian yang kelima yaitu juru bicara, di mana co-founder dari perusahaan, maskot ataupun tokoh perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu suara, di mana untuk menampilkan sebuah brand itu dibutuhkan juga unsur visualisasi dalam bentuk melodi, di mana mampu membuatnya lebih indah dan lebih diingat oleh konsumen sendiri. Kemudian ini contoh logo pada Pomade ya. Ini yang pertama dari sebelah kiri saya di sini, sebelum diberi logo tampilannya masih polos. Nah, ketika sudah diberi logo seperti belakangan ini, tampilannya akan lebih menarik dan lebih terlihat berbeda dengan Pomade-Pomade yang lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa tips nama merek. Yang pertama itu memiliki nama yang tidak pernah digunakan. Jadi masih belum ada brand yang pernah menggunakan nama ini. Kemudian merancang nama yang unik dan singkat. Kenapa singkat? Karena biasanya nama yang singkat ini akan mudah diingat. Kemudian ketiga, sangat mudah didengar dan juga diucapkan. Kenapa kok harus mudah didengarkan dan mudah diucapkan? Karena ketika nama merek kita
maksudnya mudah diucapkan, nanti akan apa ya, dalam pemasarannya juga mudah gitu ya. Kemudian yang keempat, nama brand harus memiliki makna yang positif. Kan tidak enak kan kalau brand yang kita miliki itu berunsur negatif, karena nanti juga akan dipandang oleh masyarakat luas. Kemudian yang kelima yaitu nama yang bisa menjadi cerminan produk. Yang keenam, usahakan menghindari singkatan. Karena biasanya kalau singkatan itu sulit untuk dilafalkan, jadi sulit untuk diingat juga. Kemudian yang ketujuh yaitu pilih desain logo yang memiliki karakter. Jadi memiliki karakter sendiri yang cocok dengan brand yang akan kita pasarkan. Nah, kemudian packing. Nah, terdapat beberapa cara untuk memaking produk yang akan kita pasarkan. Yang step pertama, gunakan warna cerah dan berbeda. Karena biasanya warna cerah itu akan mencolok. Dan orang akan tertarik, apa sih? Kok itu terang banget warnanya gitu. Dan berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, manfaatkan gambar yang menarik. Kembali lagi, bahwasanya masyarakat akan jauh lebih tertarik dengan hal-hal yang menarik gitu. Dan yang ketiga, tambahkan data legalitas dari lembaga pemerintahan sebagai bukti bahwasanya produk Anda itu layak untuk digunakan seperti halal atau BPUM dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, tambahkan informasi penting dengan font menarik. Informasi penting mungkin dari komposisinya, kemudian tanggal kadaluarsanya, ataupun manfaatnya gitu, ataupun fungsinya juga bisa dengan menggunakan font menarik. Kemudian yang kelima, gunakan kemasan dengan bahan berbeda dan terjangkau. Nah, bahan berbeda ini akan menambah daya tarik sendiri pada produk kita. Kemudian yang terjangkau, maksudnya terjangkau ini tidak memberatkan kita sebagai pemroduksi ya. Seperti contohnya di gambar ini, contoh packing, kan terlihat gambarnya unik, lalu ada logonya, lalu ada tulisan-tulisan menarik. Nah, untuk desain produknya ini, bagaimana sih cara mendesain produknya? Nah, di sini ada beberapa step. Pastikan desain produknya itu sederhana, tapi tetap terlihat unik. Sederhana, tapi terlihat unik. Kemudian, yang kedua yaitu gunakan warna cerah dan berbeda. Kembali lagi, bahwasanya gitu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan gambar yang menarik. Keempat, tambahkan informasi sama halnya seperti tadi dalam packing produk juga. Kemudian yang terakhir, gunakan kemasan dengan bahan yang berbeda. Sama, untuk desain dan packing itu sama saja, hanya saja kalau untuk packing itu di luar dari produk yang kita gunakan, sedangkan untuk desain produk itu untuk produk kita sendiri. Nah, di sini kita mulai untuk membedah contoh logo Pomade. Nah, untuk yang pertama, yaitu nama desain sederhana bisa diisi dengan nama produk. Nah, di sini kita bisa pakai nama produk yang mudah untuk dilafalkan dan mudah diingat oleh masyarakat. Kemudian, perpaduan warna yang cerah. Di sini karena latar belakangnya hitam, maka kita berikan warna tulisan dengan warna putih. Hasil penggunaan pomade yang dapat menarik pembeli. Nah, ini gambaran ini merupakan ilustrasi ketika kita pakai pomade itu, maka hasilnya seperti ini. Jadi orang-orang akan penasaran, emang benar ya ketika rambut kita pakai pomade, apa hasilnya klinis seperti ini? Kemudian pemberian informasi kualitas barang. Di sini tertulis premium quality seperti itu. Jadi dengan adanya logo ini akan menarik pembeli. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Terima kasih untuk
dari Saudara Nila ada pertanyaan, dari saya ada pertanyaan ya. Terima kasih atas waktunya. Nah kan untuk pembrandingan sebuah produk, apakah itu perlu ada filosofinya seperti itu? Terima kasih. Perlu. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari sudut pandang saya, untuk brandingnya sendiri mengenai filosofi ya, sebenarnya itu perlu karena nanti filosofi itu yang akan membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Jadi seperti asal mula dari produk kita seperti itu. Karena biasanya suatu produk itu pasti akan memiliki filosofi yang mana filosofi itu akan menarik pembeli seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Kalau dari saya sudah cukup, mungkin dari pihak sasaran KKN apakah ada pertanyaan? Cukup, cukup. Ya, terima kasih. Mungkin ya terima kasih sih sudah berbagi ilmu dari pelatihan ini. Mungkin dari Saudara Nila kan sudah berpengalaman seperti menjadi owner Kamsah ID, terus finalis di beberapa lomba usaha. Nah, mungkin tips-tips bagaimana sih untuk memulai usaha itu seperti apa? Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Sebenarnya untuk tips-tips sendiri sih, untuk saya pribadi, temukan teman yang bisa diajak untuk sharing, dalam artian untuk saya pribadi untuk bisnis sendiri tuh agak keberatan, jadi akan jauh lebih enak kita memiliki kelompok bisnis yang mana nanti di situ kita saling berbagi permasalahan, apa sih yang di luar sana yang dibutuhkan, apa sih yang sekarang itu lagi marak-maraknya, dan mana ketika kita berdiskusi seperti itu akan memunculkan ide-ide baru seperti itu. Kemudian dari cari teman dulu, kemudian kita diskusi, kita tentukan mau barang apa yang kita pasarkan, kemudian mulai menghitungan dana, sasaran, kemudian desain, dan lain-lain seperti itu. Ya mungkin memang awalnya kayak seperti tidak ada yang meminati, tapi kalau kita tekun untuk menjalannya, pasti itu nanti banyak orang yang akan melirik. Apalagi produk yang kita gunakan itu atau produk yang kita pasarkan itu punya nilai khusus seperti itu. Apalagi lagi trending-trendingnya. Terima kasih untuk Saudara Nila. Kalau dari aku sih cukup sih. Ya, dari saya sendiri terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi mentor dari pelatihan KKN ini. Nah, terima kasih banyak Saudara Nila. Untuk berbagi dan sharing seperti ini. Ya mungkin untuk kedepannya sih kalau misal ada permasalahan atau yang disukai tentang bisnis mungkin bisa sharing langsung ke Saudara Nila ya. Boleh. Kita diskusikan bersama. Ya berhubung ini Zoom-nya sudah limit dan tidak ada dan Zoom-nya bukan Zoom premium, ya mungkin bisa saya tutup. Ya terima kasih untuk Saudara Restu sebagai pihak sasaran KKN dan Saudara Nila sebagai mentor. Nah terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pelatihan branding. Ya, semoga kedepannya pihak sasaran KKN dan saya lebih mengerti tentang